Kantin Asri 2 atau yang biasa disebut dengan kantin teknik. Mahasiswa biasa menyebutnya dengan Kantek. Kantek terletak di GKP 3 Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak tahun 2018, Kantek sebagai penyedia makanan bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini di Kantek tersedia 13 stand dengan menjual berbagai makanan. Saya dengan Pak Slamet, karyawan UMM yang ditugasi untuk mengelola kantin di UMM. Sistem bagi hasil sebesar 15% ya Pak, betul? Apakah ada kebijakan yang dibuat untuk mencegah ketidakadilan dalam persaingan antar pedagang di Kantek? Iya, jadi pedagang di Kantek itu menu nggak boleh sama. Menu satu sama lain nggak boleh sama. Terus kalau harga juga gitu, harga menyesuaikan dengan mahasiswa sih. Bagaimana pengelola menangani keluhan atau perselisihan di antara pedagang? Apakah ada mekanisme resmi untuk menyelesaikan konflik secara adil? Kalau mekanisme keluhan itu biasanya kan kita itu selalu ada evaluasi per semester. Per semester, ya evaluasinya per semester. Kita itu selalu menganggap mereka itu keluarga. Jadi selalu kita koordinasi bukan sebagai saingan tapi sebagai keluarga. Akhirnya karena dengan keluarga itu akhirnya kita selalu mengalah demi kebaikan. Jadi nggak ada yang persaingan begitu. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua pedagang mendapatkan fasilitas yang setara seperti akses listrik, air, dan layanan kebersihan? Jadi kalau layanan kebersihan itu sudah kita berikan kepada mereka setiap pedagang karena ada petugasnya sendiri yang siap di situ, mulai dari aktif sampai tutup nanti sore. Terus kalau akses listrik sudah kita siapkan meteran per satu stand masing-masing. Untuk air juga sama, untuk kitchen set juga fasilitasnya sama semuanya, termasuk etalase. Jadi semua etalase semua kita siapkan. Mereka hanya datang dan berdagang. Meja, kursi semuanya sudah tersedia. Kalau promosi nggak ada. Ya promosi pada saat masuk ya. Kecuali ada yang mengundurkan diri, terus digantikan orang lain, otomatis dia akan membuat semacam proposal, menunya disiapkan, terus harganya berapa. Nanti akan kita koordinasi dengan petugas pedagang yang lain, apakah itu tidak merupakan saingan. Kalau merupakan saingan otomatis akan kita koordinasi lagi untuk menjadi menu yang berbeda. Karena jual di situ nggak bisa sama. Apakah pengelola melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan untuk memastikan keadilan dalam bisnis di Kantek ini? Ya, koordinasi kita lakukan setiap 1 semester sekali. Apakah ada aturan yang diterapkan di Kantek mengenai jenis usaha yang bagi pedagang yang ingin menjual produknya di Kantek? Semisal mungkin ada syarat khusus untuk UMKM atau brand-brand yang sudah besar atau bagaimana? Dulu pernah kita bikin peraturan seperti itu. Jadi dulu itu kita bikin peraturan mereka itu sudah pernah jualan sebelumnya. Tapi kalau seperti itu, kasihan mereka yang ternyata itu belum pernah jualan. Akhirnya peraturan itu kita tidak lakukan karena kasihan juga ya. Terus akhirnya mereka kita boleh permasukkan, tapi nanti ada seleksinya lah. Jadi kalau 1 bulan tidak ada pemasukan atau kurang, tentu saja akan kita sarankan ganti menu atau mungkin ganti orang lain gitu. Jadi untuk saat ini bebas ya Pak, boleh yang perintis ataupun yang sudah berpengalaman? Iya. Lewat orang dalam lah istilahnya bisa. Kalau udah ada yang ngisi geser nggak bisa Pak. Berarti itu tunggu harus yang keluar baru ada yang kosong kayak baru ada yang masuk menunya. Tapi kalau misalkan satu stand itu menunya harus ada lebih daripada berapa gitu atau? Itu nggak ada batasan. Paling nggak boleh sama. Nggak boleh sama dan nggak boleh ada bayar di stand, bayarnya di kasir. Ada pembukuannya, ada pembukuannya, terus di komputer juga
juga ada laporannya, ada semua. Jadi dari orang-orang stan itu ke aku mencocokkan. Notanya kan itu rangkap kan? Rangkap 3. Ada 3. 2 kan biasanya ada pink sama putih kan Mbak. Itu yang tak stempel dulu ada lunasnya. Kalau misal nanti nggak ada lunasnya berarti kan nggak bayar. Nah dicocokkan aja dari itu. Oh, laporannya ke aku langsung Mbak, langsung ambil uang. Jadi berapa total dari mereka itu langsung ke saya. Jadi punya langsung ngambil ke aku. Yang buat stand ya ini ya. Langsung ngambil ke aku. Setiap sore kan nyocokan dari tadi. Jadi pendapatannya rata berapa, di aku tak potong langsung 15% ke ibunya langsung kotornya. Selain melakukan wawancara, kelompok 8 juga mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen Kantek. Di dalam kuesioner terdapat beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan Kantek. Saat ini, di Kantek terdapat 3 jenis nota yang berlaku. Nota putih digunakan untuk mencatat pesanan konsumen dan sebagai arsip kasir. Nota merah muda digunakan untuk konsumen membayar ke kasir dan bukti lunas pembayaran. Nota kuning berfungsi sebagai arsip pedagang. Setelah konsumen memesan makanan di stand masing-masing, konsumen akan diberikan nota berwarna putih dan merah untuk pembayaran di kasir. Pihak kasir memberi stempel lunas yang artinya pesanan dalam nota tersebut sudah dibayarkan oleh konsumen. Nota merah muda yang berstempel lunas bisa dikembalikan lagi kepada pedagang di stand sebagai bukti bahwa pesanan tersebut sudah dibayarkan. Dalam proses penyajian makanan, para pedagang sudah menyiapkan takaran khusus. Pesanan yang sudah siap akan diantarkan langsung oleh pedagang masing-masing. Di Kantek juga tersedia meja khusus untuk meletakkan piring kotor. Para pedagang akan mengambil piring kotornya milik masing-masing. Di Kantek juga ada karyawan yang bagian kebersihan. Karyawan tersebut yang bertanggung jawab atas kebersihan yang ada di Kantek. Setiap hari, tepatnya pada sore hari, para pedagang Kantek akan mengambil hasil dari penjualannya di hari itu. Sebelum pedagang menerima hasil penjualan, pedagang dan kasir utama melakukan pencocokan data hasil penjualan di hari itu. Pendapatan pedagang tersebut langsung dipotong sebesar 15% karena di Kantek menerapkan sistem bagi hasil sebesar 15% untuk pengelolaan Kantek. Setiap sore hari, kasir juga menginput data hasil penjualan di hari itu untuk melaporkan ke pihak pengelola Kantek. Sebagian besar konsumen yang mengisi kuesioner kelompok 8, mereka merasa bahwa makanan yang disajikan di Kantek sudah sesuai dengan harganya. Dan konsumen merasa bahwa harga produk yang dijual di Kantek ini sesuai dengan kualitas yang disajikan oleh para pedagang. Ayo terapkan keadilan dalam bisnis untuk menciptakan usaha yang transparan, beretika, dan tidak merugikan pihak manapun.